Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran daring, mari kita berdoa agar pelajaran kita semua dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Sudah siap semua di depan laptop atau HP? Kita akan belajar daring. Walaupun di sini hujan ya, mungkin di tempat hujan ya. Nggak apa-apa. Nah, kita harus tetap semangat belajar, harus tetap ceria, anak sebangsa. Anak-anak, Ibu ingin tanya dulu tentang MIT kemarin ya, atau penilaian tengah semester bagaimana? Sudah semua kan melewati, baik di SSE, Samarinda Smart Education, dan di Google Classroom. Tapi ada beberapa nilai yang masih kosong. Kemudian ada juga yang belum ngirim karya anak-anak. Kemarin yang lukis, ayo cepat-cepatnya, karena nilainya mau dimasukkan, kemudian dikirim ke Dapodik, kirim ke servernya Erapot. Jadi tolong secepat-cepatnya karena rencananya hari Jumat mau dikirim, diupload. Kemudian anak-anak tugasnya yang belum secepat-cepatnya karena nanti akan tertumpuk tugas berikutnya. Jadi kalian harus semangat, jangan malas. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberikan materi. Kalau di MIT kemarin materinya adalah seni rupa berkarya melukis. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan seni musik. Nah, nanti seni musik kalian akan mempelajari tentang vokal dan instrumen. Kalau di kelas 8 kemarin kalian mempelajari tentang vokal maupun instrumen atau ensemble daerah di seluruh Nusantara, maka di kelas 9 ini kita lebih mengarah ke umum sifatnya, bisa Nusantara, bisa luar negeri atau mancanegara. Baik. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang vokal, yaitu ornamentasi baik ritmis maupun melodis dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Baiklah, anak-anak bisa dipelajari nanti ya di bab 5, baik itu buku dari perpustakaan yang sudah menerima itu bab 5. Kemudian ada pelengkapnya nanti, silakan mau buku apa saja bisa Erlangga, atau browsing di internet, atau mungkin bertanya kepada yang dianggap mengerti. Ini ya, ornamentasi, melodis, dan ritmis dalam bentuk solo atau tunggal. Kalau dalam bentuk vokal group nanti belum waktunya. Kebetulan kita masih masa pandemik, jadi kita masih mempelajari vokal tunggal. Nah, ini anak-anak ya, bukunya sudah menerima semua ya, sudah ngambil semua dari perpus. Ini kemudian bisa kalian mempelajari tentang di buku yang lain, misalnya Ibu dari buku ini bisa dilengkapi atau diperkaya dengan buku-buku atau sumber-sumber yang lain. Sudah? Bisa diamati. Berikutnya, untuk
musik, vokal ini kompetensi dasarnya pengetahuan yaitu memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis dalam bentuk vokal, solo, atau tunggal. Kemudian keterampilannya atau prakteknya yaitu mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vokal, solo, atau tunggal. Bagi anak yang suka menyanyi ini mengerti ini ya. Jadi lagu yang sudah ada kalian berikan ornamen. Kemudian anak-anak selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari satu bab tadi, kalian nanti diharapkan untuk satu, menjelaskan konsep-konsep ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal tunggal. Jadi jelaskan teori-teorinya, nanti pengertiannya apa, seperti itu dan sebagainya. Yang kedua, menguasai teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal tunggal. Selanjutnya, menampilkan karya ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam sajian vokal tunggal. Jadi setelah menguasai tekniknya atau caranya, kalian nanti membuat ornamen anak-anak, kemudian direkam dalam bentuk video, kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom. Jangan terlalu lama, 3 menit juga cukup. Oke anak-anak ya, bisa dilanjutkan. Nah, ya. Kalian pernah mendengarkan kata ornamentasi? Apa sih ornamentasi itu? Ornamentasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu ornamentation yang berarti penambahan ornamen atau hiasan. Jadi kata ornamen itu berarti hiasan. Tidak hanya di seni musik saja, anak-anak. Di seni rupa juga ada kan ornamen, berarti hiasan. Musik berarti ornamennya berupa suara-suara, baik itu nanti dari vokal juga dari instrumentalia. Bu, di dalam seni yang lain juga ada. Barangkali di seni tari, di mana Bu? Oh, mungkin ditambah dengan geraknya, itu kalau di tari dan sebagainya. Kemudian di dalam musik, ornamentasi berupa penambahan nada-nada tertentu dengan tujuan untuk memberikan hiasan pada melodi dan harmoni utama sebuah lagu. Coba dipahami dulu, atau kalian masih bingung? Ornamentasi berarti hiasan atau ornamen, penambahan ornamen. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar adalah di aransemen ulang, ya aransemen. Dalam bentuk musik ini ya berupa nada-nada anak-anak. Nanti disusuli nada-nada, tapi kita nanti dalam bentuk vokal. Tujuannya apa? Itu sudah ada. Tujuannya untuk memberikan hiasan, untuk memperindah lagu lewat vokal, harmoni utama. Kalau dulu di kelas 7 anak-anak apa ya melodi atau harmoni utama? Yaitu unisono, yaitu penyajian lagu dengan melodi pokok atau satu suara. Masih ingat ya anak-anak ya? Jadi di kelas 9 kita akan mengembangkan. Selanjutnya anak-anak, tipe ornamentasi. Tipe-tipe hiasan.
ornamentasi melodis. Anak-anak, kalian masih ingat melodi itu apa? Melodi adalah rangkaian nada-nada. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu namanya melodi, tangga nada. Ornamentasi melodi, penambahan ornamen secara horizontal, jadi secara samping mengikuti garis melodi. Kalau dibalik, penambahan ornamentasi secara horizontal mengikuti garis melodi disebut apa? Ornamentasi melodis. Jangan terbalik ya, nanti dengan ritmis atau harmonis. Jadi dipahami dulu. Baik anak-anak, bisa dilanjut ya. Nah, ini yang kedua adalah ornamentasi harmonis atau ritmis, yaitu penambahan ornamen secara vertikal mengikuti garis harmoni anak-anak. Ritmis, ingat ya, pelajaran ritme, ketukan, hitungan. Ada yang lambat, ada lagu yang lambat, ada lagu yang cepat, atau ditukuk pakai tukukan. Ada yang cepat, lambat, cepat. Nah, tergantung dinamikanya. Anak-anak bingung atau sudah ngerti? Bisa dilanjut? Ornamentasi melodis. Oh, berarti horizontal. Biasanya secara horizon. Ritmis atau harmonis, berarti penambahannya vertikal. Baiklah, kita lanjutkan. Jenis-jenis ornamentasi melodis. Ayo, melodis tadi apa? Penambahan ornamen secara horizontal. Nah, ini anak-anak ada trill. Apa namanya? Yang kedua adalah morden. Kemudian yang ketiga turn atau grapeto. Mungkin kalian baru mendengar. Kemudian ada appoggiatur. Tulisannya appoggiatura. Kemudian ada acciaccatur. Mungkin di antara kalian ada yang pernah kursus musik di luar, mungkin ya dia sudah mengenal. Nah, yang belum mungkin nanti bisa di browsing di internet. Sama ibu juga mencari materi-materi di situ nah. Browsing. Karena kalau kita mengandalkan buku dari perpus itu sangat minim. Jadi kita harus mencari dari banyak sumber. Kemudian yang terakhir ada kadensa. Ya, diulangi dari awal. Jenis-jenisnya yaitu ada 6. Pertama adalah trill, bukan motor trill ya, trill. Kemudian morden, 3 turn, tar atau grapeto. Selanjutnya adalah appoggiatur, acciaccatur, dan kadensa. Apa sih? Seperti itu. Kalian nanti bagi yang punya kamera di HP mungkin bisa difoto itu. Nanti untuk belajar. Kalau yang langsung dari HP ya nggak bisa ya. Kalau dari laptop silakan difoto atau nanti browsing sendiri. Dilanjutkan ya anak ya. Santai. Yang penting materi bisa masuk. Nah, yang pertama ini appoggiatur adalah satu ornamen
dalam notasi musik yang bila bertemu dengan melodi akan menghasilkan harmoni yang unik. Not appoggiatur menjadi not mistik karena saat diperdengarkan dapat membuat penikmatnya emosi. Emosi itu bisa sedih, bisa tegang, bisa senang, menangis, bisa merinding, ketakutan, dan sebagainya. Itu appoggiatur. Jadi ornamen bila bertemu melodi akan menghasilkan harmoni yang unik. Unik itu apa sih? Unik itu yang bisa menggentarkan hati ya. Tiap orang tidak sama anak-anak. Ya. Nanti selanjutnya masih bingung anak-anak? Appoggiatur. Apa-apa difoto dulu juga tidak apa-apa. Karena di buku saya lihat tidak ada anak-anak, tapi ini juga bisa untuk materi tambahan. Selanjutnya, appoggiatur ditulis seperti appoggiatur, tetapi diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai notnya. Nah, ini yang pintar musik ngerti nih. Biasanya sudah diajari tentang not. Ini istilah-istilah untuk ornamentasi di dalam musik anak-anak untuk tambahan. Appoggiatur biasanya akan dimainkan cepat. Notnya seperti 32 cepat sekali. Ini seperti lagu rock. Kemudian ini ada cadenza, bagian kata musik yang disusun secara ornamen penuh dengan hiasan yang gemilang. Yang gemilang itu seperti apa, Bu? Ya, nanti kita akan lihat di contoh sajian musik, sajian vokal, karena yang kita pelajari tadi tentang vokal. Selanjutnya, sudah anak-anak? Oke, yang mau difoto. Nah, ini tadi kadensa sudah ya. Selanjutnya, trill. Trill adalah pergantian yang cepat antara not dasar dengan satu not di atasnya. Jadi kalau re berarti itu not di atasnya mi. Pergantian. Pada musik lama, trill dimainkan dengan memulai not di atas not yang mendapat tanda trill. Namun pada musik modern, trill biasanya dimainkan dengan memulai pada not yang mendapat tanda trill. Jadi pergantian cepat anak-anak trill itu. Kalian ingat motor trill biasanya untuk balap, nah, cepat. Nah, itu kata dasarnya trill. Ingat itu ya, Nak ya. Kemudian selanjutnya ya modern, bukan modern loh ya, nanti kamu keliru. Modern terdiri atas not dasar dengan not di atas atau not di bawah. Anak-anak ingat yang not di atas tadi apa namanya? Ada kan sebelum trill? Nah, ini bisa di atas, bisa juga not di bawah. Dan not dasar lagi. Turnen disebut, oh ini masih modern ya, nanti ada lagi, ini selanjutnya. Kemudian ini ada turn disebut juga graveto. Jadi tur atau graveto itu sama, itu hanya istilah saja anak-anak, tambahan saja. Terdiri atas not dasar, not di atas not dasar, dan not di bawah. Not di atas not dasar biasanya adalah not dalam rangkaian tangga nada. Oke. Modern, trill, appoggiatur, apalagi tadi? Cadenza. Nah, ini ada sama dengan tadi. Turn.
Seperti itu anak-anak. Jadi, coba untuk mengingat tadi yang pokok yang harus kalian mengerti adalah ornamentasi. Ornamentasi tadi artinya hiasan. Jadi membuat hiasan pada lagu. Membuat hiasan pada lagu itu ada dua anak-anak. Satu di vokalnya atau suara manusia. Yang kedua ada di instrumentalia atau suara alat musik. Yang sedang kita pelajari sekarang adalah pada vokal. Nah, pada vokal, tadi tekniknya ada dua ya, Nak ya. Secara melodis dan secara ritmis. Gitu. Kemudian yang tur, grapeto, kansa, dan sebagainya tadi termasuk dalam itu tambahan saja pengertian dari istilah-istilah dalam penambahan ornamen di vokal. Agak ribet ya, Nak ya? Nggak apa-apa, nanti lama-lama kalian tahu. Baiklah. Nah, ini metode. Nah, ornamentasi atau hiasan untuk harmonis itu metodenya ada dua, yaitu berupa akor dan irama. Anak-anak kelas 7 atau 8 mungkin sudah pernah dibahas tentang akor. Apa itu akor? Ayo, ada yang masih ingat nggak akor? Akor adalah apa? Dua nada yang dimainkan atau dibunyikan secara bersama-sama. Yang pintar keyboard atau gitar tahu itu akor. Biasanya tangan kiri ya. Kemudian tangan kanan kita akan memainkan melodi. Jadi ini ada akor-akor, misalnya akor dasar do mi sol, jeng jeng jeng, cap cap cap, jeng jeng jeng. Nah itu namanya akor atau bisa dimainkan di anak-anak pianika. Nah di sini ada akor tangan kiri, kemudian tangan kanan akan memainkan melodinya atau nada-nadanya. Yang kedua anak-anak itu ada ornamentasi irama. Apa tadi? Ritme, ketukan, cepat, bisa lambat, bisa ditentukan, lambat, cepat lagi, sangat cepat. Nah, itu. Jadi lagu itu akan ada dinamikanya di irama. Itu antara akor dengan irama menyatu menjadilah ornamentasi harmonis, yaitu harmonisasi antara akor dengan irama. Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Ornamentasi dalam seni vokal. Ini anak-anak, dalam seni vokal seorang penyanyi disarankan memasukkan ornamen, harus beri hiasan sendiri untuk memperindah lagu yang dibawakan. Makanya anak-anak, seorang penyanyi dia punya ciri khas. Oh, dia keindahannya ada di sini, misalnya memainkan vokalnya. Kemudian ada penyanyi lain barangkali, oh dia mempunyai keindahannya letaknya di sini. Nah, kalian yang bisa menilai, misalnya, penyanyi di Indonesia misalnya ya, Krisdayanti dengan Soimah misalnya, tentu akan berbeda dalam mengornamentasi lagunya. Ngerti? Mungkin seorang penyanyi Judika berbeda dengan penyanyi siapa ya anak-anak yang kau sukai? Mungkin penyanyi siapa itu? Emisip dari Malaysia itu, atau yang rock misalnya. Nah, keindahannya berbeda, tetap indah, tetapi keindahannya berbeda-beda.
Barangkali nanti kalian juga akan seperti itu anak-anak. Nggak usah malu ya nak ya. Nanti kalian ekspresikan vokal kalian di lagu dengan gayamu. Nggak usah takut, tidak usah malu. Yang salah, yang tidak mau berkarya. Nah, nanti direkam sendiri seperti di kelas 8 dulu, kemudian dikirim ke Google Classroom. Nanti di sana akan ada tugas-tugasnya. Tapi jangan terlalu lama nak ya, kira-kira 3 menit cukup lah, biar bisa memasukkan atau menguploadnya mudah. Oke? Bu, kapan Bu ornamentasi dalam bentuk instrumen atau alat musik? Nanti ada babnya tersendiri ya. Jangan khawatir anak-anak, nanti disiapkan. Nah, ini anak-anak untuk mengornamentasi atau untuk memberikan hiasan, itu ada ornamen yang direncanakan. Jadi dia sudah ditulis di partitur. Penambahan ornamentasi yang sudah ditulis di dalam partitur. Penyanyi harus mengikuti secara disiplin. Biasanya apa anak-anak kalau di itu orkestra itu kan ada partiturnya mengikuti. Nah itu untuk yang alat musik ya, yang untuk vokal bisa lain. Kemudian yang kedua, ornamentasi spontan atau improv. Nah, seorang penyanyi harus bisa memberikan improv anak-anak di samping ornamen yang ada di partitur. Jadi mendadak anak-anak. Untuk yang mendadak ini atau improv itu tidak disiapkan dalam partitur lagu, tetapi langsung dilakukan saat tampil menyanyi. Itu banyak sekali ya anak-anak. Misalnya kita tiba-tiba diminta menyanyi begitu spontan, nah itu bisa improv. Atau harus menyanyi sesuai dengan partitur, berarti itu sudah direncanakan. Oke? Ngerti ya? Coba dipahami dulu. Ornamentasi yang direncanakan dan spontan. Yang direncanakan ada di dalam partitur, itu harus digarisbawahi, dan yang spontan berarti improvisasi. Selanjutnya, nah jenis ornamentasi kurang iya dalam seni vokal. Nah ini anak-anak nanti kita akan kita pelajari selanjutnya distorsi. Apa sih distorsi itu? Kemarin di dalam seni rupa juga kita pelajari ya distorsi di kelas 7 dulu. Kemudian ada slow distorsi. Distorsi memberikan ornamentasi vokal dengan memanfaatkan vokal yang dibuat dengan kesan kasar seperti penyanyi rock. Jadi distorsi itu vokal yang dibuat dengan kesan kasar seperti penyanyi rock. Nah, siapa penyanyi-penyanyi yang menjadi idolamu atau fanmu penyanyi rock? Banyak ya, ada Candil, ada Jamrud, ada rock siapa lagi anak? Kalian lebih mengerti itu. Itu distorsi. Kemudian ada soft distortion. Soft distortion yaitu vokal yang lembut dan serak. Anak-anak, nanti untuk yang selanjutnya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk contohnya kalian bisa menyimak video untuk vokal yang distorsi. Kalian nanti juga bisa mungkin mendownload, banyak itu di YouTube yang bersuara distorsi, yang kesannya rock.
ya. Ini nanti oke, anak-anak gimana? Gembira? Mudah-mudahan terhibur ya. Kita sambil belajar, sambil mendengarkan lagu hiburan. Itu tadi salah satu contoh dengan suara distorsi. Ingat kalian tadi apa itu distorsi? Yaitu ornamentasi vokal dengan suara yang terkesan kasar, serak. Ya, biasanya ada di rock, lagu rock. Kalian nanti bisa mengekspresikan. Boleh nanti anak-anak ada beberapa jenis ornamentasi tadi ya, ada distorsi, kemudian nanti ada slow distortion. Nah, nanti kalian tugasnya, ini belum selesai semua anak-anak ya, karena akan bertahap untuk pertemuan selanjutnya. Kalian nanti bisa lihat tugasnya ada di Google Classroom, yaitu membuat menyanyi, maksud saya menyanyikan lagu, salah satu lagu yang pendek saja, jangan terlalu panjang, dengan suara bisa yang slow rock, bisa yang tadi yang rock, bisa yang jazz, pop dan sebagainya. Nggak usah malu, nanti direkam. Ingat, ngerekamnya dari depan, jangan dari belakang. Bagaimana Ibu mau lihat dari belakang suaramu yang jelas, karena nanti fokusnya ada di suara. Kemudian dikirim ke Google Classroom. Begitu. Oke ya. Kemudian anak-anak, untuk yang akan datang minggu depan, kita sepertinya off ya untuk mengerjakan tugas-tugas. Kemudian minggu depannya lagi, kira-kira tanggal, kalau minggu depan kan tanggal 22 ya, sekarang 15, itu off. Itu untuk mengerjakan tugas-tugas itu tadi. Kemudian minggu depannya lagi tanggal 29, itu ada, saya lihat tanggal merah anak-anak, ada Maulid Nabi ya, jadi libur juga. Makanya nanti itu digunakan untuk mengerjakan tugas. Kalian jangan apa ya, telat atau bahkan belum ngirim-ngirim kalau nggak dioprak-oprak di grup. Nah, dioprak-oprak itu apa toh? Apa anak-anak? Karena kalian nggak ngirim-ngirim, apa yang mau ditulis dinilai ini. Di samping itu nanti ada mungkin soal-soal anak-anak. Ibu keluar bahasa planetnya ya, oprak-oprak. Hai, ayo cepat ya, dicepat-cepatin itu, disuruh-suruh ya. Oke anak-anak, nanti untuk jenis-jenis ornamentasi vokal selanjutnya akan diberikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk Bismith ini materi kita khusus di musik. Jadi nanti kita banyak mendengarkan lagu-lagu, tapi fokusnya di suaranya ya, jangan di yang lain. Anak-anak, mungkin ada pertanyaan. Nanti Ibu akan berusaha untuk menjawab sebisa-bisanya. Silakan untuk bab ornamentasi vokal solo tunggal dalam bentuk melodis dan ritmis. Baik, silakan. G Sahara. Oh iya, bagus sekali pertanyaan dari Nanda Sahra Maulida 9G.
itu nyanyinya full lagu atau rapnya aja, Bu? Nah, anak-anak, ya satu lagu lah, masa rapnya? Satu baris aja dong nanti. Satu lagu, pilih lagu yang kau sukai, pilih yang pendek, jangan nanti diulang-ulang ya. Soalnya karena video anak-anak pengalaman di kemarin susah masuknya di Classroom karena ternyata terlalu besar megabitnya ya, kalau nggak salah itu. Nah, jadi yang pendek saja, nggak usah di rap juga nggak apa-apa. Boleh memilih bebas anak-anak, mau dangdut, mau pop, mau apa tadi, rock, mau slow rock, mau jazz, boleh. Tapi anak-anak nyanyinya nanti yang sopan ya. Boleh sambil berdendang, sambil bergerak, tapi ya jangan mencak-mencak di kasur. Bingung saya, dari belakang kemarin ada yang seperti itu. Bingung saya menilainya. Yang penting kalian tidak stres anak-anak dengan lagu yang kalian sukai. Dan yang menghibur boleh, yang sedih, gembira boleh. Yang tidak boleh tidak mengirimkan sama sekali. Oke? Sarah, mana tadi? Sahra Maulida ataupun yang lain? Seperti itu ya nak ya? Mungkin ada pertanyaan lain? Apa itu? Oh, dari siapa itu Pak? Safia. Oh, Sabiha ya. Oh ya, pertanyaan yang lucu juga ini ya nak ya. Dari 9K Safia Sabiha. Pertanyaannya tadi, apa boleh Bu menyanyi dengan K-pop? K-pop. Lagu K-pop. Lagu K-pop seperti Korea ya nak ya? Wah, ini lagi digandrungi anak-anak ini rupanya Korea. Anak-anak jawabannya boleh, tapi ingat tadi fokusnya adalah vokal. Bukan nanti kalian mencak-mencak terus mana nyanyiannya nggak dengar apa yang Ibu nilai. Banyak yang seperti itu. Saya ingatkan lagi, karena yang dinilai adalah ornamentasi vokal, maka fokusnya tetap di vokal. Kalau sambil bergerak, sambil berdendang dengan gayamu boleh. Tapi yang dinilai tetap yang utama adalah vokal. Jangan pula pakai kacamata hitam, topi. Lah, saya enggak ngerti siapa itu, enggak ada namanya lagi. Tahu-tahu Assalamualaikum terus nyanyi. Nama enggak ada, bingung Ibu. Wajib dicantumkan nama kelas. Direkam dari depan. Jangan terlalu jauh juga. Rekamnya di dapur gimana itu? Saya ndak dong. Jangan membuat Ibu bingung menilai nanti ini sopo yo. Oh, ternyata Safia. Begitu ya, Safia, dan untuk yang lain paham? Kita nada. Oh. Oh. Iya, ini ada pertanyaan. Nggak ada namanya, nggak apa-apa. Bu, ada orang yang buta nada. Terus dia menyanyinya dengan nada serak atau suara serak ya ini? Suara serak. Ya, baik. Anak-anak, kalau kalian perhatikan di dalam video tadi, grup Zamrud itu tergolong suara yang serak. Saya kurang hafal tadi apa tadi. Selamat ulang tahun. Nah, suaranya berat anak-anak. Dia termasuk jenis rock. Kemudian untuk musiknya rock, tapi suaranya dia serak, suara berat, distorsi. Tapi dia buta nada, ya nggak apa-apa.
nggak masalah. Karena kalau orang mempelajari nada dulu juga nanti tidak nyanyi-nyanyi deh. Nunggu nada dulu. Seperti santai aja anak-anak, seperti kalian menyanyi, kan pinter. Kamar mandi kalian juga jago nyanyi, tidak selesai mandinya, nyanyi terus. Nah, jangan ada beban, jadi nanti biar hasilnya bagus anak-anak. Ekspresinya juga bagus. Kemudian hiasannya, keindahan suaranya juga bagus. Yang bisa serak silakan serak. Serak mau dibikin yang tinggi ya susah. Kalau yang bisa tinggi mau diserakin ya susah. Jadi jangan dibuat-buat anak-anak, nggak apa-apa. Bebas mengekspresikan vokal di dalam lagu solo. Jadi nanti satu orang ya nak ya solo, ingat jangan berkelompok. Ini satu orang boleh saja, nggak apa-apa. Ibu juga nyanyi sembarang, nggak tahu nadanya, yang penting seneng, gembira, bisa mengekspresikan, ya. Ada pertanyaan yang terakhir, nggak ada namanya ya Pak ya? Oh iya, dari Muhammad Nadib. Bu, lagu yang dibawakan harus ada iringannya kah Bu? Anak-anak, untuk lagu yang akan kalian rekam nanti itu boleh dengan lagu yang tanpa iringan, tapi juga lebih enaknya kalian mencari vokal yang dengan iringan. Kalau vokal tanpa iringan nanti itu apa namanya? Akapela. Lebih baik ini biar menambah semangat. Tapi kalau kamu memang ingin menampilkan vokalnya yang utama Bu, biar Ibu tahu kalau saya itu punya vokal bagus sebenarnya Bu, boleh, nggak apa-apa. Mungkin dengan iringannya dengan tepukan tangan Sandra seperti tari saman boleh. Nah, bla bla bla, boleh. Silakan. Yang penting kalian mengekspresikan. Oke anak-anak ya. Semoga bisa dipahami jawaban Ibu tadi. Karena waktunya sudah tidak mengizinkan lagi anak-anak, terpaksa Ibu harus mengakhiri. Ingat ya, nanti untuk pengertian ornamen hiasan tadi harus diingat-ingat, kemudian jenisnya dan teknik-tekniknya. Kalian nanti bisa browsing melihat. Oke. Baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan. Kita akan nanti ketemu di sesi berikutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.